Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Dan firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita telah memasuki pertengahan bulan Desember dan kita bisa menghitung hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh mengakhiri tahun 2024 ini. Pertanyaannya, seperti apakah kita telah menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita? Yang pasti hidup kita tidak selalu mulus perjalanannya. Kita menghadapi rintangan dan tantangan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sama seperti Daud dalam nats ini, hidupnya tidak mudah, hidupnya tidak mulus, tetapi dia mengalami begitu banyak rintangan dan tantangan. Bahkan ketika Saul membenci kehadirannya oleh karena kemampuan yang dilakukan oleh Daud dalam membunuh Goliat, manusia raksasa itu, maka ada lontaran teriakan, pujian yang disampaikan kepada Daud, dan ini membuat Saul membenci Daud, dan pada akhirnya Daud pun melarikan diri ke Gad. Tetapi ternyata tidak sampai di situ perjalanan kehidupan Daud. Di Gad pun dia mengalami suatu hal yang pada akhirnya dia melakukan di luar dari apa yang kita pikirkan. Untuk terlepas dari Saul, maka Daud harus lari ke Gad. Dan di Gad dia bertemu dengan hamba Raja Akis, di mana memang hamba Raja Akis ini sangat mengenal Daud dan mengatakan, bukankah dia ini Daud yang telah membunuh Goliat, dan mengatakan orang banyak berteriak berlaksa-laksa seperti itu. Dan oleh karena hamba Raja Akis ini mengetahui keberadaan dari Daud, maka Daud pun melakukan di luar dari apa yang kita pikirkan. Apakah yang dilakukan oleh Daud? Yaitu pura-pura menjadi tidak waras atau menjadi gila. Untuk terlepas dari persoalan kehidupan yang dia alami, dia menjadi pura-pura tidak waras atau menjadi gila. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa kehidupan kita di dunia ini, saya katakan tadi, tidak mulus perjalanannya. Tentu ada suatu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Ada rintangan yang harus kita menangkan di tengah-tengah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tetapi nats ini akan mengingatkan kita semuanya, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar maksudnya adalah orang-orang yang selalu hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kepada orang-orang yang seperti itulah mata Tuhan akan selalu tertuju. Dan tidak hanya itu, ketika setiap orang benar itu berteriak dalam arti berseru, berdoa, memohon kepada Allah, maka telinga Tuhan akan tertuju kepada orang itu. Artinya kita diingatkan bahwa di dunia ini kita tak mampu mengandalkan kekuatan kita. Kita hanya bisa berpatron ataupun melihat kepada pertolongan Tuhan saja. Kekuasaan kita ini terbatas, tetapi ketika nats ini mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong, maka ini akan mengingatkan kita semuanya bahwa Allah itu adalah Allah yang mampu melakukan apa saja dan tidak akan pernah tertidur dalam hal menjaga, memelihara, melindungi orang-orang benar, dan telinganya tidak akan pernah tertutup atau menjadi tuli kepada setiap doa yang kita panjatkan. Karena itu selalulah berseru kepada Allah, karena Tuhan akan selalu ada kepada orang-orang
yang selalu berseru dan hidup benar di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, kami tahu bahwa hidup kami tidak pernah mulus di tengah-tengah dunia ini. Kami mengalami rintangan dan tantangan, tetapi hari ini kami diingatkan bahwa matamu akan selalu tertuju kepada orang-orang benar, kepada orang-orang yang selalu hidupnya tertuju kepada Tuhan, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan telingamu akan selalu terbuka Tuhan, untuk mendengarkan teriakan kami meminta tolong ketika kami dalam kondisi terpuruk, gagal, bahkan mengalami rintangan dan tantangan. Sebab itu ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu berserah kepada Tuhan, karena seluruh kehidupan kami Tuhanlah yang mengaturnya. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.